Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ridho Pratama, mahasiswa semester 2A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan kelima yang telah dilaksanakan pada hari Senin dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, dan Pak Dr. Emerendi Aridayandi, SHMH. Metode pembaharuan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis, merupakan pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 dalam buku 2 KUHP. Sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP, dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Yang kedua ada kompromis, yaitu merupakan pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP, yaitu bab 29A dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479J KUHP, yaitu dalam penerbangan mengandung arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. Yang ketiga ada global, merupakan pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Contoh, Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Berdasarkan hasil analisa saya dalam RUU KUHP, saya menyoroti ada undang-undang yang sangat krusial, yaitu dalam buku kedua bab 2 tentang tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden, pasal 218 ayat 1, yang berbunyi setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Menurut saya pasal ini harusnya dihapus saja, baik dari pasal 217 sampai 220, karena pasal ini juga merupakan warisan kolonial dan juga dikhawatirkan menjadi alat yang mudah bagi para penguasa untuk mempidanakan orang. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.